Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Gusniarti, NIM 22087295. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi ketiga, belajar motorik lanjutan. Yang pertama yaitu ada merancang pembelajaran keterampilan gerak. Merancang pembelajaran gerak yaitu salah satu bagian dari pembelajaran olahraga untuk memiliki keterampilan gerak yang memadai. Menurut Galahave 2010, keterampilan gerak dasar dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama yaitu keterampilan lokomotor, yaitu suatu gerakan yang memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, keterampilan keseimbangan, kemampuan untuk mempertahankan atau mencapai keseimbangan tubuh atau suatu objek. Yang ketiga yaitu kemampuan manipulatif, yaitu kemampuan untuk mengendalikan atau memanipulasi suatu objek. Materi yang kedua yaitu menyusun rencana pembelajaran. Adapun langkah untuk menyusun rencana pembelajaran, yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menentukan alat dan bahan untuk belajar. Yang keenam, merancangkan proses evaluasi dan pengembangan. Materi selanjutnya yaitu mempersiapkan pengalaman belajar. Pengertian pengalaman belajar menurut Tyler 1963, pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman ini mengacu kepada interaksi antara pelajar dengan kondisi eksternal di lingkungan yang ia reaksi. Belajar melalui perilaku aktif siswa, yaitu seperti apa yang ia lakukan saat ia belajar, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Pengalaman belajar dapat menunjukkan aktivitas belajar yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai standar kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran. Pengalaman belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu teknik pengembangan pengalaman belajar siswa. Menurut para ahli, yaitu Gagne 1991, ada 8 tipe pembelajaran pengalaman belajar, dari pengalaman belajar sederhana sampai ada pengalaman kompleks, yaitu yang pertama belajar signal. Yang kedua, belajar mereaksi perangsang melalui penguatan. Yang ketiga, pengalaman belajar membentuk rangkaian. Yang selanjutnya, belajar asosiasi verbal. Memperkaya pengalaman belajar, adapun beberapa hal yang dapat dipertimbangkan, yaitu satu, rencanakan matang. Yang kedua, diskusi dan kolaborasi. Yang ketiga, berkomunikasi dengan dosen. Yang keempat, riset tambahan. Yang kelima, pemanfaatan sumber belajar tambahan. Yang keenam, partisipasi aktif. Yang terakhir, eksplorisasi, praktikum, atau magang. Selanjutnya itu pemberian feedback dalam pembelajaran. Ada beberapa poin tentang pemberian feedback dalam konteks pelajaran, yaitu yang pertama spesifik dan relevan. Yang kedua segar, yang ketiga positif dan konstruktif, yang keempat visualisasi, yang kelima konsisten, yang keenam pertimbangan gaya pembelajaran, yang ketujuh berikan umpan balik berkelanjutan, yang keenam evaluasi progres. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.